Selanjutnya kitab Tafsir Al-Jailani, ya, ini sudah masuk pada surat Yunus, ya. Jadi surat Yunus ini mengabadikan ya salah satu nabi, ya, yaitu Nabi Yunus yang pernah mengalami sebuah peristiwa masuk ke dalam perut ikan. Gitu. Dalam penjelasan muqaddimah surat Yunus ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu memberikan pengantar terkait dengan kajian-kajian sufisme, yaitu kajian-kajian tasawuf. Nah, kita bisa lihat, ya, saya bacakan ini muqaddimah dari surat Yunus, ya, yang diberikan pengantar secara sufistik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gitu. La yahfa 'alal munjid la yahfa, ya, tidak samar, ya, alal munzidi bina atas, ya, orang-orang yang berjalan atau melangkah nahwat tauhid al-ilahi, yaitu menuju tauhid ketuhanan, min thariqis suluki, dari jalan suluk, wal mujahadati, dan mujahadah. Maksudnya ini yang disebut oleh mu'alif, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa para salik, ya, salik itu adalah orang yang berjalan menuju Allah. Berarti dia sudah meninggalkan segala kemaksiatan. Dia melangkah ke depan, ya, meninggalkan masa lalu, melangkah ke depan untuk dalam ketaatan. Nah, dalam ketaatan ini tentu ada tujuan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Para salik yang menjadi fokus utama dalam perjalanannya nahwat tauhidil al-ilahi, yaitu bagaimana dia bisa memahami tauhid keilahian, ketuhanan. Sehingga dengan memahami ilmu tauhid yang disebut dengan tauhid ahlu kasfi, ya, ini kalau istilahnya Ibnu Arabi, atau disebut tauhid mukasyafah, yaitu tauhid yang menyingkap tentang hakikat wujud, ya. Ini adalah tauhid yang menjadi objek kajian para salik, para sufi. Untuk bisa memperoleh pencerahan tauhid ahlu kasfi ini atau tauhid al-ilahi ini, min thariqi suluk, melalui jalan suluk. Suluk itu apa? Yaitu perjalanan. Suluk bisa memiliki dua makna. Suluk dalam pengertian dia menyendiri, ya, dalam sebuah tempat selama 10 hari, 20 hari, 40 hari, ya. Ya, seperti tarikat Naqsabandiyah itu punya tradisi suluk. Nah, atau suluk dalam pengertian perjalanan, yaitu ketika dia sudah memiliki kesadaran untuk menuju Allah, meninggalkan, ya, masa lalunya yang penuh dengan dosa, kemudian dia melangkah untuk memperbaiki diri dalam ketaatan, maka perjalanan ini juga termasuk perjalanan suluk ilahi Rabbi. Wal mujahadah, dan dia melakukan mujahadah. Mujahadah itu perjuangan,
perlawanan terhadap siapa? Yaitu hawa nafsu. Siapa yang menggerakkan hawa nafsu? Yaitu syaitan atau iblis. Jadi seorang salik yang hakiki, ya, konsisten perjalanannya menuju kepada Allah dan juga konsisten dalam memerangi hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Itu. Warafdus sawagili, dan mulai meninggalkan kesibukan-kesibukan yang bisa memalingkan dirinya dari Allah. Ya, mulai mengurangi. Wakutul alaik, dan memutus keterkaitan atau hubungan yang membuat dia terhijab dari Allah. Ya. Tarkul alaik itu ya misalnya ya orientasinya itu bersandar kepada makhluk, ya, kemudian setelah memiliki kesadaran dia hilangkan penyandaran kepada makhluk, kemudian penyandaran yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau bergantung kepada makhluk, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyul khawatiri, dan ciri-ciri sikap salik yang menuju Allah yaitu mulai meniadakan khawatir segala lintasan, terutama lintasan yang negatif. Lintasan negatif itu ya pasti lintasan yang larinya kepada kemaksiatan. Kok ada lintasan ini arahnya ke maksiat, ini berarti ya jelas oknumnya yaitu setan dan iblis yang menggerakkan. Wal wasawis itu waswisu fisdun, yaitu bisikan-bisikan yang muncul di dalam diri kita. Tiba-tiba ada bisikan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ini juga harus dicegah dan ditahan. Wa isqatul auham, dan memutus munculnya waham. Waham itu yaitu imajinasi, khoyal, waham. Nah, contohnya begini, ya. Orang yang masih waham khoyalnya tinggi, ya, itu seolah-olah dia bisa mendesain hidupnya, ya, dengan menafikan ketetapan Allah. Itu contoh, misalkan saya kalau sungguh-sungguh nanti akhirnya begini, ya, tidak mungkin saya akan gagal. Dia sudah punya mimpi-mimpi yang imajinatif. Gitu. Lah ini harus dihilangkan, karena ini hanya imajinasi. Imajinasi itu apa? Yaitu mengadakan sesuatu dalam pikirannya, sebenarnya itu tidak ada. Nah, contoh imajinasi itu begini. Kita mau jalan ke arah utara. Kemudian muncul imajinasi. Oh iya, itu kalau malam-malam begini, jangan-jangan di jalan itu ada macan. Gitu. Lah, macan diciptakan dalam pikirannya. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Gitu. Begitu juga dalam kehidupan. Sebenarnya Allah punya ketetapan soal hidup terhadap seseorang. Kemudian dia punya waham, punya khoyal. Seolah-olah ya, dia bisa menentukan garis kesuksesannya. Padahal faktanya tidak. Itu. Lah, khoyal waham ini harus dihilangkan, dinafikan, dibersihkan. Jangan sampai dia menjadi penghayal. Itu. Penghayal itu ya jauh dari realita, kenyataan. Dia hanya menikmati khayalannya. Menghayal menjadi orang kaya, ya faktanya dia tidak. Dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas khayalan. Gitu.
Nah, ini harus dihilangkan karena ini akan menjadi hijab bagi orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi auham wal khoyalat. Jadi menghilangkan, memutuskan segala hal-hal yang sifatnya imajinatif, halusinasi, yaitu khayalan-khayalan. Al-mustanadat yang disandarkan ilal huwiyah al-juz'iyah, yang disandarkan kepada yaitu ego, ya, ego atau kepentingan yang sifatnya itu juz'iyah. Ya, contoh tadi dia menghayal menjadi orang sukses, itu menghayal, tapi faktanya dia tidak. Itu khayalan-khayalan sukses, khayalan-khayalan yang enak-enak ternyata sebatas ada pada khayalan belaka. Gitu. Lah ini jangan sampai khayalan-khayalan dan imajinasi ini mendominasi dalam pikiran seorang salik, karena ini akan menjadi hijab. Gitu. Wal istiqlal fil wujud, dan dia harus memiliki istiqlal, yaitu independensi, ya, fil wujud, di dalam wujud. Wa ma yatarattabu alaihi minal asyar wal idhofah, dan segala yang sudah tersusun, ya, baik itu berasal dari asyar, yaitu ucapan atau makalah para sahabat, dan juga dari hadis Nabi, dan juga dari ayat-ayat Al-Quran. An-suluka, sesungguhnya perjalanan atau suluk, min hadhi thoriq, dari jalan ini, layatimu, tidak akan sempurna, illa bil istimdad, kecuali dengan upaya mencari istimdad, mencari jalan, mencari sebuah wasilah. Wal istirsad, istirsad ini ngerti wajan istaf'ala, yaitu upaya mencari petunjuk. Jadi maksudnya seorang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, ya, ma'iyahdilah fahuwal muhtad. Kalau dia dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk, ya pasti dia akan mendapatkan petunjuk. Ini ayat sebagai prinsip. Tapi dalam proses kehidupan yang nyata, ternyata ada ikhtiar untuk menjemput, yaitu hidayah atau petunjuk. Lah kok harus menjemput? Ya faktanya, ya, orang di lapangan, misalnya dia ditakdirkan menjadi seorang muslim, ternyata setelah melewati sebuah proses akhirnya menjadi seorang muslim. Setelah dia muslim, kemudian dikehendaki oleh Allah menjadi seorang salik yang lebih serius di dalam menuju Allah, ternyata prosesnya juga melalui sebuah, ya, dinamika perjalanan kehidupan. Ya, akhirnya bertemu dengan temannya, mengajak silaturahmi kepada seorang guru. Kemudian setelah ketemu dengan guru, oh, dia merasakan kenyamanan batinnya, ya, merasakan ketentraman, ketenangan. Nah, ini namanya istirsad, istimdad, sebuah upaya. Jadi tidak boleh kemudian jabariyah juga. Ngapain capek-capek, kalau memang Allah menghendaki saya menjadi salik, ya pasti, ya, itu gurunya datang ke saya, gitu. Jadi kalau jual mahal, ya seolah-olah Allah yang butuh kepadanya. Padahal hakikatnya kita dalam hal ikhtiar, justru kitalah yang butuh kepada Allah, sehingga ada proses berjalan mencari guru, proses berjalan silaturahmi, akhirnya ketemu. Nah, ini namanya istimdad dan istirsyad, ada upaya. Tidak duduk manis, ya, kalau memang Allah menghendaki saya mendapatkan petunjuk, ya pasti datanglah seorang guru kepada saya. Ini namanya, ya, ujub yang tidak disadari, gitu.
kok jual mahal gitu ya. Lah memang ente siapa gitu. Karena kita sebagai hamba ya ikhtiar hamba ya berjalan kemudian mencari yaitu petunjuk melalui silaturahmi dengan para kiai, para mursyid ya yang bisa memberikan bimbingan ilmu dan amal di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Min abil hubrati, yaitu kepada orang yang memiliki ahli hubroh, itu memiliki pengalaman. Seorang disebut sebagai mursyid, guru rohani, itu pasti dia telah melewati tahapan-tahapan perjalanan hidup yang penuh dengan ya suka duka, ya terutama berkaitan dengan perjalanan menuju Allah. Itu semua dia sudah merasakan pahit getirnya. Nah ini namanya ahlul hubroh. Jangan sampai ya cari guru untuk kepentingan akhirat dengan orang yang tidak memiliki pengalaman apa-apa. Kalau dia nggak punya pengalaman apa-apa, bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada kita? Wong dia belum merasakan apa-apa. Maka di sini min ahlil hubroh, yaitu orang yang sudah melewati tahapan-tahapan perjalanan hidup dan dia sudah menemukan jalan yang lurus, yang hak itu. Wal istibsyar, dan memiliki mata batin. Mata batinnya itu ya mampu memberikan yaitu nasihat-nasihat dan kelembutan-kelembutan ya di dalam membimbing ya seorang murid. Wa arbabul kasbi, dan mereka memiliki pintu-pintu kasaf. Kasaf itu tersingkapnya mata batinnya dalam melihat hakikat wujud. Ini kasaf. Wal iktibar, dan juga selalu bisa mengambil ibroh pelajaran dari proses perjalanan hidupnya. Jadi artinya ya orang ini sudah kaya dengan pengalaman hidup yang penuh dinamika, terutama terkait dengan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memberikan istilahnya obat yang pas. Ini penyakitnya ini ya obatnya ini. Itu. Al-wasilina, yaitu mereka yang telah sampai ila maqarid tauhid, kepada ya puncaknya tauhid. Min jadatil mujahadati, dari proses ya mujahadah ya melalui sebuah proses perjuangan ya. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW ya, sebelum memimpin umat, beliau sudah mujahadah dulu, beliau sudah suluk dulu, yaitu bolak-balik ke Gua Hira ya, dari sejak menikah usia 25 tahun sampai usia 40. Ini Rasulullah suluk ya di Gua Hira hampir ya kurang lebih 15 tahun. Dan beliau mujahadah ya di Gua Hira ini. Wa mahajjatul fana, dan akhirnya ya merasakan kenikmatan-kenikmatan spiritual, yaitu merasakan fana billah, memahami hakikat wujud, kemudian sampai merasakan fana billah. Al-muqtadiyat il maut al-iradi an lawazimil huwiyah al-basyariyah mutlaqon, dan dia sudah berhasil menundukkan kehendak hawa nafsunya. Jadi kehendak hawa nafsu ini kan pengennya yang enak-enak itu. Nah, contoh Nabi Muhammad secara materi ya memiliki seorang istri yang kaya raya, dan Nabi juga orang yang sukses ya. Tentu Nabi tidak mau hidup di zona aman dengan hanya menikmati kehidupan itu. Nabi tidak cukup dengan itu, tapi justru Nabi mengambil jalan hidup yang penuh tantangan. Apa itu? Beliau harus naik ke puncak Gua Hira
itu penuh dengan tantangan. Sebab jalannya terjal dan itu membutuhkan kekuatan fisik dan himmah yang kuat. Kalau ada orang bisa sampai ke puncak Gua Hira, itu pasti dua syarat tadi, fisiknya kuat dan dua himmahnya kuat. Dan ini dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Begitu juga para salik, ya, bisa menjadi seorang salik yang sesungguhnya kalau dia memiliki semangat yang kuat untuk melakukan riyadhah mujahadah dan zikir, dan dia juga memiliki himmah yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah goyah, tidak mudah mundur, dan tidak mudah noleh kiri dan kanan, ya akhirnya dia berhenti menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ini berhasil menundukkan ego dirinya. Begitu juga seorang salik juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu menundukkan kehendak nafsunya, sebagaimana kehendak nafsu kita ini kan pengennya yang enak-enak itu. Tapi sebagai seorang salik harus melawan kehendak-kehendak yang didasari dari hawa nafsu itu. Wabil jumlah, ya, jadi kesimpulannya, innal kamilina al mukammilin. Nah, sesungguhnya kamilin yaitu orang-orang yang sempurna. Jadi ada mursyid yang kamil mukammil. Yang disebut al kamilin yaitu mursyid yang kamil yang sempurna perjalanannya. Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan, Nabi ini sosok mursyid yang kamil mukammil. Karena Nabi merasakan proses kepahitan-kepahitan perjuangan melawan hawa nafsu. Dan beliau buktikan dengan bolak-balik suluk di Gua Hira. Sehingga merasakan betul bagaimana beratnya perjuangan melawan hawa nafsu. Al-mukammilin, ya, sempurna yang disempurnakan. Yang disebut al-mukammilin yang kedua, yaitu secara rohani disempurnakan oleh Allah, merasakan kenikmatan-kenikmatan rohani. Kalau Nabi merasakan kenikmatan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Jadi kamil secara aspek lahir syariatnya, ya, kemudian mukamil disempurnakan oleh Allah, merasakan perjalanan rohani, yaitu bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bi amarati thoriq, dengan tanda-tanda jalan, wa mawanihi, dan segala yang mengganggunya. Jadi tahu Nabi perjalanan ke Gua Hira itu tahu bagian-bagian mana yang berat untuk dilalui. Apalagi kalau sudah mendekati puncaknya itu sangat terjal. Dan itu andai kepleset sedikit, ya, menuju Gua Hira, wassalam, karena sangat terjal dan sangat berbahaya. Ini kalau tidak punya himmah yang kuat, sulit untuk sampai bisa melakukan hal ini. Ya, begitu juga perjalanan seorang salik, ya, tahu mana jalan yang harus dilalui, mana jalan yang berbahaya, mana jalan yang bisa menyelamatkannya. Wa inna qadiyatal hikmah wa amrul munasabah ilaihi al-waqi'ah bainal awsaf al-dzatiyah taqtadi ayyakuna bainal mufid wal mustafid alaqatan wartibatan. Jadi seorang salik ini, ya, terus berproses, ya, sehingga dia akan selalu menjadi orang yang pembelajar, yang mengambil faidah, mufid wal mustafid. Ya, perjalanan ini ada faedahnya, ada hikmahnya. Dan perjalanan melawan hawa nafsu ini juga tidak gampang. Ada dinamikanya. Itu. Dan dia terus berproses. La yumkinul istifadah, karena tidak mungkin seseorang bisa mengambil faedah min ayyasahsin kana,
ya, dari siapapun dia, labudda minal munasabah wal alaqah al musahihah lil ifadah. Ya, wajib baginya ya untuk mendapatkan yaitu al alaqah al musahihah, yaitu keterkaitan yang lurus untuk mengambil faidah dan istifadah fi hadat thoriq, dalam perjalanan ini al amni, yang aman dan selamat. Nah, seorang guru, seorang mursyid tahu ya, ini perjalanan yang boleh, ini larangannya, ini tantangannya. Itu kalau pengen sukses sampai puncak wahiro, ya kamu harus melewati ini bekalmu ini, ya kamu jangan melewati jalan ini, kalau ini berbahaya kamu akan menghadapi sebuah risiko yang cukup berat. Lah, ini ibaratnya seorang mursyid itu tahu persis jalan menuju Allah sehingga bisa memberikan bimbingan yang pas sesuai dengan para muridnya. Itu. Jadabahul haq, maka Allah mengangkatnya. Ya, diangkat oleh Allah ya secara rohani ya, sehingga makrifah atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasorohu huwa, jadilah dia hakikat dirinya. Itu wasorohu huwa, jadilah dia menjadi hakikat dirinya. Bal irtafat ahluwiyah wat mahalat al maudu'iyah wal mahmuliyah, sehingga diangkatlah ya ego, hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, an basori syuhudi ya, dari pandangan suhudnya. Jadi seorang salik yang sudah paham ilmu hakikat, ya, dia bisa menempatkan bagaimana praktek hakikat yang benar, tidak ngomong sembarang tempat, apalagi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Dia bisa mempraktekkan suhud. Suhud itu mata memandang, mata lahiriah memandang, mata batin mengembalikan kepada Allah. Lesannya terkunci, ini suhud. Itu. Wanadur basyariti, dan pandangan mata batinnya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, wa amma ahlut talab wal iradah al mundariju fi suluk thariqil fana al muta'addisuna bi zilal tauhid wal baqa. Nah, salik ini ya termasuk orang yang terus berikhtiar, ahlut talab, orang yang tidak pernah berhenti untuk mencari jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, fi suluki thariqil fana, sampai dia bisa menemukan jalan menuju fana billah hingga sampai baqo billah. Fala budda lahum ayastasbisu wa yatawassalu bidaili man ayatul haq litakmil ibadah. Maka wajib baginya yaitu ya mencari wasilah, perantara, yaitu siapa? Yang melalui guru-guru mursyid yang kamil mukamil, yang sudah memiliki pengalaman perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kalau perjalanan seorang salik dalam menuju Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah. Lah, di balik itu ada wal mahjubun. Ada orang-orang yang terhijab. Mereka dalam keadaan ghuflah hatinya. Mereka dalam keadaan menetapi kesesatan. Ya ta'ajjubun, mereka hanya kagum dari petunjuk para nabi dan aulia. Ya. Jadi mereka bahkan ingkar. Wa yungkiruna liyaqatihim linubuwah wa risalah. Bahkan ada juga ya mereka itu ingkar terhadap kenabian dan risalah. Wa inna ma huwa li jahlihim, karena disebabkan kebodohan mereka. Jadi terhijabnya mereka. Walam yatafannatu, dan mereka tidak memiliki kecerdasan. Bahwa lidzalik, ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala ala haul jahlah, Allah menolak ya atas semua kebodohan itu bimaham ma'alhi minat ta'ajub wal ingkar, yaitu dengan munculnya
rasa takjub dan ingkar. Nah, kemudian dalam akhir mukadimah ini ya tidak ada lain hanya berdoa memohon kepada Allah supaya mendapatkan bimbingan yang paripurna lahir maupun batin dalam menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari orang-orang yang terhijab, yaitu orang-orang yang menganggap lah ngapain menjadi salik, ngapain menuju Allah gitu. Cari repot, cari sulit gitu. Lah ini namanya orang-orang yang terhijab dan itu selalu ada pada zamannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah muqaddimah surat Yunus ya. Insya Allah penjelasan dari ayat ke ayat akan kita bahas minggu depan ya, mulai ayat pertama, kedua dan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam memahami tafsir Al-Jailani ini. Amin ya rabbal alamin.